Market kripto akan sedikit terguncang di tanggal 18 sampai 19 Desember 2025. Nah, di mana pada tanggal itu akan ada combo maut, yaitu mulai dari US data inflasi keluar, kemudian ada juga Jepang carry trade, ataupun Jepang akan menurunkan suku bunga atau menaikkan suku bunga kembali. Nah, itu yang perlu kita pahami karena itu sangat penting untuk market kripto. Nah, mari kita bahas sama-sama. Market kripto sangat sensitif terhadap likuiditas global, di mana likuiditas global yang terbesar itu berasal dari Jepang carry trade. Nah, apa Jepang carry trade? Jepang carry trade adalah ketika investor itu bisa meminjam yen dengan bunga yang sangat murah, hampir 0%. Dan kemudian mereka itu memasukkan uang tersebut, hasil pinjaman mereka gunakan untuk apa? Dimasukkan ke dalam likuiditas global, ya, seperti mereka taruh di saham, kemudian mereka taruh di kripto. Nah, seperti itu adalah Jepang carry trade. Nah, apabila suku bunga itu dinaikkan, maka investor itu akan pergi, ya, akan mencabut uang mereka yang ada di likuiditas global, baik itu di saham, baik itu di kripto. Kemudian mereka akan apa? Mereka akan masuk ke Jepang yen, ya. Mereka akan pegang Jepang yennya untuk apa? Mereka akan mendapatkan bunga yang cukup tinggi, gitu. Ada beberapa data penting yang perlu diperhatikan, ya, sebelum BOJ itu melakukan apa? Melakukan kenaikan ataupun penurunan suku bunga. Data yang penting itu yang pertama tentunya inflasi, kemudian yang kedua data PMI, kemudian data pekerjaan, data pengangguran, kemudian data kenaikan upah, dan ada juga yaitu daya beli, dan ada lagi yaitu deflasi. Nah, itu penting. Kenapa? Karena jika inflasi itu naik, ya, di atas 2%, maka ekonomi itu sebenarnya udah tumbuh, gitu. Nah, maka Jepang itu tidak akan menurunkan suku bunga. Tetapi jika inflasi itu turun di bawah 2%, maka Jepang akan melakukan yang namanya yaitu pemotongan suku bunga. Jadi apabila deflasi itu dia turun, maka suku bunga itu akan condong juga turun, kayak gitu. Karena Jepang itu bertahun-tahun melawan deflasi ini, gitu. Nah, saat ini inflasinya sudah naik, maka deflasinya juga aman, kayak gitu. Maka mereka akan tetap melakukan yang namanya apa? Menaikkan suku bunga. Nah, tadi kita bahas inflasi dan deflasi. Tentunya kalian harus paham dulu, ya, apa itu inflasi dan juga deflasi. Nah, secara singkat, inflasi itu ketika harga suatu barang dan jasa itu naik secara terus-menerus. Contohnya, harga kopi di tahun 2024 itu 10.000 dan di tahun ini 2025 harganya 12.000. Nah, itulah namanya inflasi. Kemudian ada juga deflasi. Nah, deflasi adalah ketika harga barang dan jasa itu turun secara kontinu. Nah, contohnya adalah harga TV di tahun 2024 itu 5 juta rupiah, tetapi di tahun ini itu menjadi 4,5 juta rupiah. Nah, itu adalah deflasi. Tentunya itu berkaitan, ya, berkaitan karena apa? Daya beli, kemudian ada juga upah kerja, ya, pengangguran dan lainnya, itu sangat bergantung, ya, pada deflasi dan juga inflasi itu yang dipikirkan oleh BOJ. Kemudian untuk arah kebijakan, ini yang ditunggu-tunggu, ya, kebijakan yang akan diambil oleh BOJ. Nah, menurut saya, ya, BOJ itu tetap akan menaikkan suku bunga dengan data yang sudah ada, yaitu mungkin inflasi, ya, inflasi itu sudah di atas, ya, di atas daripada target mereka, yaitu 2%. Nah, saat ini itu sekitar 3%-an. Nah, maka kemungkinan besarnya juga dengan data bantuan lainnya, ya, itu kalian bisa cek juga, maka sepertinya lebih condong untuk BOJ itu melakukan kenaikan suku bunga. Nah, kenapa? Ya, karena mereka saat ini cukup aman menurut mereka, gitu. Tetapi mereka, BOJ, itu tidak mungkin menaikkan suku bunga yang lebih besar, seperti 50 basis poin dan lainnya. Mereka akan tetap menaikkan suku bunga secara bertahap, ya, kontinu, tetapi kecil-kecil, mungkin sekitar 25 basis poin. Maka yang akan diambil oleh BOJ di tanggal 18-19 Desember adalah menaikkan suku bunga menjadi 25 basis poin, yang saat ini itu 0,5%, maka akan naik menjadi 0,75%. BOJ itu sudah melakukan kenaikan suku bunga, yaitu dari tahun 2025 di Januari, yaitu sebesar 0,5%.
Nah, saat ini di Desember akhir 2025 itu mereka akan menaikkan lagi, yaitu sebesar 25 basis poin kan, maka menjadi 0,75%. Nah, untuk tahun 2026 sampai 2027, kemungkinan besar BOJ tetap akan menaikkan suku bunga kembali sampai di mana 1% suku bunganya gitu. Kemungkinan besarnya seperti itu. Nah, apa tuh dampak ke market kripto ya? Nah, karena BOJ atau karena yen ataupun Jepang Carry Trade itu adalah sebuah bahan bakar ya, bahan bakar dari likuiditas global yang cukup murah gitu ya, maka itu terbesar. Nah, itu akan berdampak ketika likuiditas itu berkurang, maka harga kripto juga akan anjlok. Tetapi dengan 25 basis poin menurut saya tidak akan terlalu junam ya, itu mungkin akan sedikit ya. Saat ini juga sudah terlihat sebenarnya market kripto condong lebih turun dulu, tetapi tidak ada pergerakan yang mungkin ya terlalu volatilitas tinggi gitu ya, terakhir kemarin aja gitu. Nah, tadi kita udah paham ya kemungkinan besar daripada pergerakan daripada ataupun penentuan kebijakan yang akan diambil oleh BOJ. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, yang paling penting adalah arah kebijakannya ataupun narasi yang akan diambil oleh BOJ ini. Jika BOJ melakukan narasi yang cukup bervolatilitas ya, seperti mereka hawkish kayak gitu, itu cukup berbahaya banget ya. Lebih berbahaya dari kenaikan 25 basis poin gitu. Karena kalau dia hawkish pastinya naiknya lebih tinggi gitu loh. Kemungkinan besarnya di 0,5% begitu. Jadi kita harus melihat nanti ya, melihat apakah mereka hawkish atau mereka tetap di ranah aman kayak gitu. Mereka tidak hawkish, tidak dovish gitu, maka mereka aman kayak gitu. Itu cukup aman walaupun dia naiknya 25 basis poin gitu ya. Karena kenaikan 25 basis poin itu sebenarnya kurang ngefek lah ya, kurang ngefek ke market kripto gitu ataupun ke yang lainnya gitu. Nah, setelah kita paham Jepang Carry Trade, maka kita harus paham juga yaitu combo satunya, yaitu dari US ya. Data inflasi US itu akan keluar juga bersamaan, dan tentunya ada data yang sudah keluar yaitu non-farm payroll, kemudian retail sales mom, dan juga data pengangguran ya, dan juga ya data pengangguran. Nah, dari situ juga kita melihat bahwasanya data job ya yang akan ditambah itu sebesar 64.000, itu sebenarnya lebih tinggi ya dari ekspektasinya. Tetapi kalau secara historis ya 64.000 itu sebenarnya rendah secara historis. Nah, apalagi data di bulan Oktober itu direvisi menjadi jobless minus 105.000 gitu. Nah, kemudian untuk data pengangguran itu juga turun ya menjadi 4,6%. Nah, kemudian untuk data pengangguran ya, data pengangguran itu sebenarnya mereka naik ya. Yang sebelumnya itu 4,4%, sekarang itu di 4,6%. Nah, maka menunjukkan pengangguran di US itu meningkat gitu. Kemudian data penjualan. Nah, data penjualan ini sendiri itu sebenarnya turun dan juga terendah sejak tahun 2021, di mana untuk retail sales mom itu di angka 0,2% gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau melihat data itu ya, untuk The Fed itu sebenarnya akan lebih dovish ya, akan tetap menurunkan suku bunga kayak gitu. Nah, tapi kita perlu perhatikan lagi nanti yaitu data inflasinya, karena ini juga cukup penting ya, kombonya di situ juga gitu. Jadi kita belum bisa untuk melihat ya, untuk melihat apakah ini potensinya akan bisa naik ataupun turun gitu. Nah, kita akan bahas ini juga nanti ketika live di tanggal 18 sampai 19 Desember. Kita akan live yang mungkin cukup agak lama ya, mungkin sekitar 6 sampai 5 jam. Kalian tinggal follow aja dan jangan lupa untuk komen dan subscribe ya di channel Trading Tutor untuk informasi, dan jangan lupa kalian akan mendapatkan bonus yaitu kalau kalian trading di LBank Exchange. Gitu aja guys, dan semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan ya dalam saya penyampaian datanya, kami mohon maaf, dan tentunya kita selalu belajar untuk trading dan juga membaca fundamental dan juga technical analisa di kripto. Tetap semangat and selalu Dior.